Jumpa lagi dengan Kakak Meli dan Kak Safi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dengan Tuhan, kami kunjung bersyukur Dia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik masih tetap berdiri, mari kita bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam ini, dan Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Dan sebentar ya Bapak, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Selvi. Kiranya Tuhan berkati impa kami pada pagi hari ini mulai dari awal sampai dengan selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-11, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kakaknya akan bacakan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik meluntur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati
sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman. Biarlah Tuhan memberkati kami, dan buat hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati hamba, supaya hamba hanya menyampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semua berdiri. Kita membuka kitab kita yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dengan judul Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku memulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada bangsa orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu
akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asid, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Baik adik-adik, silakan duduk. Baik adik-adik, sebelum Kak Selvi menyampaikan topik pembacaan dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi ini, Kakak mau adik-adik menyaksikan video berikut ini. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Ya adik-adik, tadi sudah menyaksikan video yang sudah kakak putarkan. Ya dari video ini adik-adik mau menceritakan di mana perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, di mana saat itu mau menyeberangi sungai Yordan. Nah adik-adik, di ayat yang ke-7 di pembacaan kita pada pagi ini, di mana tertulis, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu
di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, begitu juga adik-adik kepada Yosua ya dan bangsa Israel saat itu mau diingatkan bahwa Tuhan akan tetap menyertai mereka. Nah, sama seperti topik pembacaan kita hari ini, aku yakin Tuhan besertaku. Nah, di mana adik-adik mau diajarkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh saat adik-adik kehujanan. Nah, adik-adik pasti akan mencari apa adik-adik? Payung, ya. Terus jas hujan, mungkin saat naik motor pasti sangat membutuhkan jas hujan atau mantel. Nah, atau mungkin menggunakan benda-benda yang ada dekat adik-adik saat itu yang bisa membuat adik-adik tidak kena hujan. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga sangat memerlukan Tuhan. Ya. Nah, sama juga adik-adik, kita sebagai manusia sangat membutuhkan rumah supaya kita bisa berteduh, supaya tidak kena masuk angin, supaya tidak kena hujan, ya, panas. Nah, begitu juga adik-adik, jika adik-adik melihat pohon, ya, adik-adik pasti akan berlindung di bawahnya di saat adik-adik sedang jalan terus lagi menunggu teman. Pasti adik-adik akan mencari tempat berteduh. Jika di situ mungkin ada pohon, adik-adik pasti akan berlindung. Nah, begitu juga adik-adik sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita sangat memerlukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu seperti di ayat yang ke-7 kita bacakan tadi, adik-adik mau mengingatkan kepada kita semua bahwa bukan Musa saja yang Tuhan mau jaga, ya, tapi Tuhan juga sudah berjanji lewat Musa bahwa Dia akan selalu menyertai bangsa Israel. Ya, begitu juga kita adik-adik, kita adalah bangsa Israel masa kini. Kita pasti akan dijaga oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang kembali kepada adik-adik, apakah adik-adik mau yakin bahwa Tuhan akan selalu menjaga adik-adik? Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan memberkati kita. Ya, meskipun di saat kita susah, di saat kita sedih, ya, mungkin adik-adik ada yang pernah dijahatin oleh teman-teman, dibuat temannya menjadi sedih. Nah, adik-adik harus tetap percaya, meskipun adik-adik saat itu sudah dibuat sedih sama temannya, adik-adik harus tetap menjadi anak yang baik, mau memberi maaf kepada orang yang membuat adik-adik sedih. Kenapa? Karena kita tetap yakin Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapi setiap apapun di dalam kehidupan ini. Ya adik-adik, mari kita terus berdoa, mendengarkan firman, dan selalu melakukan firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus semakin menjaga dan memberkati kita. Dan tetap berani mengatakan bahwa aku yakin Tuhan besertaku. Sekali lagi adik-adik, apa? Aku yakin Tuhan besertaku. Ya, demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Terpujilah Kristus. Amin. Baik adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi yang indah ini, kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Apapun Juga Menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan
kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak saja kami dengar, tapi kami boleh kembali melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa. Kami mohon kepada Tuhan Yesus agar tetap menjaga dan memberkati kami, di mana saat ini Tuhan, kami harus tetap belajar dari rumah. Kami mohon kepadamu Tuhan, sertai kami, biarlah kami tetap semangat belajar, agar kami boleh menggapai cita-cita kami. Berikan sehat kuat kepada kami, dan biarlah kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berdoa buat papa dan mama, berikan umur panjang, kesehatan, berkati setiap pekerjaan papa dan mama kami. Biarlah boleh menjadi berkat buat keluarga kami dimanapun papa dan mama kami berada. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat ibu guru kami di sekolah. Berikan mereka terus kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam mengajar dan mendidik kami. Terkhusus di saat ini Tuhan, kami harus tetap belajar dari rumah. Biarlah kami juga boleh tetap semangat belajar, serta ibu guru kami juga tetap semangat untuk mengajar kami. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah mereka boleh cepat sembuh melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan kasih sayang dari keluarga. Dan buat teman kami yang ada berulang tahun, biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan semakin memberikan umur panjang kepada teman-teman kami. Dan saat ini kami mau berdoa buat gereja GPIB, terkhusus buat gereja GPIB Sion Nunukan. Biarlah Tuhan terus memberkati sehingga gereja GPIB Sion Nunukan boleh terus menjadi berkat di kota Nunukan ini. Dan kami mau berdoa buat para pemimpin negara kami, para penjaga keamanan negara kami. Biarlah Tuhan semakin menambah-nambahkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga negara kami boleh menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Semuanya uangnya disiapkan. Sambil kita memberi persembahan, kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, mari semuanya berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan puji syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami di dalam IHMPA kami sampai pada saat ini. Kami berdoa buat Kakak Selvi yang sudah memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau boleh terus memberkati Kakak Selvi di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, dan juga di dalam tugas pelayanannya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk kemuliaan akan nama Tuhan.
dan Engkau memberkati majelis yang mengelolanya agar mereka boleh mengelolanya dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi yang indah ini. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Tiap Langkahku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati impa kami dari awal hingga selesainya. Dan biarlah kami boleh kembali melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, jaga kami selalu dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai.